Ya, ini adalah materi pengujian hipotesis dalam versi ringkas. Pertama, apa itu aktivitas pengujian hipotesis? Sesuai dengan namanya, kegiatan pengujian hipotesis adalah menguji kebenaran pernyataan tentang sebuah parameter populasi. Misalnya, bahwa rata-rata isi botol adalah 250 ml. Atau misalnya bahwa proporsi yang menyukai aroma baru adalah 0,75. Nah, sehubungan dengan aktivitas pengujian hipotesis, maka kita akan mempunyai dua buah hipotesis yang bersifat komplementer, yaitu berupa hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi mereka bersifat komplementer, maka mereka akan mencakupi seluruh kemungkinan yang ada. Sesuai dengan namanya, maka hipotesis nol nanti adalah hipotesis yang akan diuji. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa hipotesis nol harus mengandung unsur sama dengan. Jadi kalau tadi rata-rata isi botol adalah 250 liter, maka itu adalah hipotesis nol. Sehingga apa hipotesis alternatifnya? Bahwa rata-rata isi botol bukan 250 ml. Baik, nah untuk keperluan pengujian ini, kita mengenal yang namanya prosedur pengujian. Sehingga kita kenal adanya prosedur umum pengujian hipotesis. Nah, perlu dicatat sejak awal ini bahwa prosedur ini adalah untuk menguji hipotesis nol. Jadi apapun bentuk hipotesisnya, yang diuji adalah hipotesis nol. Jadi misalnya ada pernyataan bahwa proporsinya sudah naik dari 0,5 sehingga proporsinya adalah lebih dari 0,5, maka nantinya hipotesis nolnya adalah proporsinya lebih kecil sama dengan, karena hipotesis nol harus mengandung unsur sama dengan. Tidak masalah dengan situasi ini, bukankah mereka bersifat komplementer? Kalau kita nanti tidak mengakui yang satu, pasti kita akan mengakui yang lain. Ya. Nah, baik. Dan terakhir adalah bahwa kesimpulan dari pengujian ini adalah menolak atau gagal menolak H0. Sekali lagi, menolak atau gagal menolak H0. Baik, kita lanjutkan. Adapun prosedur umum pengujian hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada 4 langkah. Pertama ada desain, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Anda bisa lihat di sini, yang hipotesis nol mengandung unsur sama dengan theta sama dengan C, theta lebih besar sama dengan C, theta lebih kecil sama dengan C. Dan HA-nya adalah theta tidak sama dengan C, theta lebih kecil dari C, theta lebih besar dari C. Saya menggunakan theta sebagai simbol parameter yang lebih umum. Anda akan sudah familiar mestinya theta yang kita gunakan itu either itu adalah mu, rata-rata populasi, atau P, proporsi populasi. Kemudian kriteria. Maksudnya kriteria adalah kriteria dalam menolak H0. Karena kriteria menolak H0, maka tentu saja dia adalah yang bersesuaian dengan HA. Sehingga kalau di dalam HA-nya lebih kecil dari C, maka tentu saja daerah penolakannya adalah lebih kecil dari minus Z alfa. Kalau HA-nya lebih besar dari C, maka tentu saja kriteria penolakannya adalah Z statistik lebih besar daripada alfa. Sedikit catatan,
kriteria ini juga ada alternatifnya, tidak harus seperti ini, yaitu tolak H0 bila p-value, nanti kita akan pelajari, p-value lebih kecil daripada alfa, lebih praktis. Ya. Hanya dia akan memerlukan penggunaan komputer pada situasi tertentu, yaitu ketika kita menggunakan distribusi T. Kemudian ada statistik hitung. Apa ini statistik hitung? Statistik hitung tidak lain dari konversi sembarang nilai statistik sampel, dalam hal ini saya beri nama theta hat 1, ke dalam skala Z atau ke dalam skala T. Nanti besarannya itu akan digunakan untuk menyimpulkan apakah kita akan menolak atau gagal menolak H0. Kita lanjutkan. Oh, masih ada sedikit, ya. Nah, ini yang tadi Anda lihat, theta itu bisa mu, bisa p. Kalau tetanya mu, maka theta hat-nya, statistik sampel yang sesuai adalah X bar. Kalau tetanya P, maka theta hat-nya adalah P hat. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi bagaimana kita menalar pengujian hipotesis? Kita tahu bahwa kita mempunyai sebuah pernyataan. Katakanlah kita akan menguji mu. Ya. Jadi menguji mu, katakanlah mu adalah sebesar mu0 ini. Ya. Mu sebesar mu0, maka kita bisa membayangkan distribusi populasinya demikian. Dan untuk sebuah sampel dengan besaran tertentu, maka kita bisa membayangkan distribusi sampling tentang rata-ratanya yang demikian ini. Kita bisa lihat di sini bahwa expected value dari X bar itu adalah sebesar mu0 karena central limit theorem. Ya. Nah, kemudian kita akan membandingkan X bar yang kita dapatkan. Kita tidak tahu apakah populasinya memang benar yang ini atau bukan. Ya. Kalau seandainya populasinya memang benar yang ini, lebih boleh jadi kita mempunyai X bar di sekitar ini. Tapi kalau misalnya populasinya bukan yang di atas ini, lebih besar misalnya, maka tentunya distribusi samplingnya tidak berlokasi demikian ini. Ya. Nah, kita menetapkan bahwa ada wilayah sebesar 1 minus alfa yang sangat boleh jadi memang tempat dari berbagai kemungkinan X bar kalau populasinya demikian. Sehingga kalau populasinya bukan seperti ini, boleh jadi X barnya bukan di sini. Bukan dalam rentang 1 minus alfa. Sehingga konversinya ke dalam skala Z juga bukan antara minus Z alfa sampai dengan plus Z alfa. Ya. Nah, jadi untuk sembarang X bar yang ada itu kita konversikan ke dalam skala Z nanti. Ya. Kemudian kita akan membandingkan Z hitung itu dengan Z alfa per 2 yang ada ditunjukkan di sini. Misalkan populasinya bukan yang ini, tapi yang ini. Apa yang terjadi? Lebih boleh jadi berbagai macam kemungkinan sampelnya di wilayah ini. Lebih ke ujung kanan. Sehingga ketika dikonversikan ke dalam Z hitung, X bar minus mu0 ini dibagi sigma X bar akan sangat besar. Sehingga ada di daerah penolakan. Sama halnya seandainya distribusi populasinya bukan yang ini, tapi yang ini, lebih kecil. Kalau demikian, maka berbagai kemungkinan X barnya lebih boleh jadi ada di wilayah kiri ini. Itu sebabnya kita kemudian akan menolak H0. Saya lanjutkan. Ini agak lebih teknis sekarang. Jadi,
kita akan berhadapan dengan sebuah pernyataan tentang sebuah parameter. Tadi misalnya kita ketahui bahwa mu-nya sama dengan 100, bahwa P-nya sama dengan 0,5 dan sebagainya. Pernyataan tentang parameter itu baiknya kita nyatakan secara matematis. Misalnya, bahwa rata-ratanya sama dengan 100 bisa kita tuliskan demikian. Atau bahwa rata-ratanya kurang dari 125 bisa kita nyatakan demikian. Atau bahwa proporsinya sekurang-kurangnya 0,35 bisa kita tuliskan demikian. Dan apabila proporsinya bukan lagi 0,4 akan kita tuliskan demikian. Nah, setelah itu maka kita periksa ini maaf, ini akan lokasinya di mana? Lokasinya mestinya dia either di H0 atau di HA. Untuk mu X sama dengan 100 karena ada sama dengannya, maka dia akan berlokasi di H0. Tapi kalau mu X lebih kecil dari 125, maka dia akan berlokasi di HA. Demikian pula kalau P lebih besar sama dengan 0,35, dia akan berlokasi di H0. Dan P tidak sama dengan 0,4, dia mestinya akan berlokasi di HA. Nah, baik. Jadi tentukan lokasi pernyataan pada hipotesis. Apakah itu H0 atau HA yang sesuai seperti yang dicontohkan ini. Ya. Kalau sudah begitu, maka kemudian lengkapilah hipotesisnya itu dengan pasangannya. Kalau dia berlokasi di H0, maka kita tuliskan HA-nya. Kalau dia berlokasi di HA, maka kita cari pasangan H0-nya. Sehingga kita akan mempunyai situasi ini. Baik. Dan terakhir adalah penghitungan p-value. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan p-value, maka kriteria dalam menolak H0 adalah tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, pada pengujian searah bawah, maka berapapun nilai statistik sampelnya, kalau pengujian searah bawah, maka dia akan dihitung probabilitas dirinya ini lebih kecil daripada theta hat 1. Sebaliknya, kalau pengujiannya searah atas, maka p-value-nya dihitung sebagai probabilitas p hat theta hat lebih besar dari theta 1. Misalnya, probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1. Atau probabilitas proporsi lebih besar daripada proporsi 1. Nah, bagaimana kalau dua arah? Kalau dua arah, begini. P-value adalah 2 kali. Probabilitas theta hat lebih besar daripada theta 1 itu apabila theta 1-nya di sebelah kanan C. Sebaliknya, kalau dia lebih kecil dari C di sebelah sini, maka p-value-nya adalah 2 kali probabilitas theta hat lebih kecil daripada theta hat 1. Demikian materi untuk ringkasan pengujian hipotesis. Semoga ini banyak menolong Anda sekalian untuk lebih memahami tentang pengujian hipotesis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.